Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Welcome back to my channel ya. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan materi tentang penyuluh keluarga berencana di penerimaan P3K penyuluh KB tahun 2023. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment ya biar makin banyak soal-soal yang bakal kita bahas di channel YouTube saya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai contoh soal terkait dengan materi advokasi dan juga KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Soal yang pertama nih teman-teman, nomor 1, advokasi yang dilakukan secara lokal dan sangat pribadi ini disebut dengan advokasi apa? A. Advokasi kasus, B. Advokasi diri, C. Advokasi kelas, atau D. Advokasi massa. Ini teman-teman jawabannya adalah yang B, advokasi diri. Jadi advokasi yang dilakukan secara lokal dan sangat pribadi itu disebut dengan advokasi diri, yang B ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dalam penyampaian advokasi ada berapa jenis yang dilakukan? A1, B2, C3, atau D4? Nah, ini jawabannya adalah yang C ya teman-teman, sebanyak 3. Untuk pembahasannya kita lihat pembahasan yang berikut ini nih. Nah teman-teman, inilah jenis-jenis advokasi, ada 3 macam, yaitu ada advokasi diri atau individu, adalah advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan bahkan sangat pribadi. Kemudian yang kedua atau yang B ada advokasi kasus. Nah ini adalah advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok yang belum memiliki kemampuan membela diri dari kelompoknya gitu ya. Yang ketiga adalah advokasi kelas, dan ini adalah sebuah proses mendesak sebuah kebijakan publik atau kelompok masyarakat dengan tujuan akhir terwujudnya perubahan sistematik yang berujung pada lahirnya produk kebijakan yang melindungi atau berubahnya kebijakan yang dianggap tidak adil. Jadi teman-teman ingat ya, advokasi ada 3, yaitu advokasi diri, advokasi kasus, dan juga advokasi kelas. Jadi pahami tentang yang KIE. Kita lanjut ke soal selanjutnya nih teman-teman. KIE yang dilakukan PKB atau kader pada saat pelaksanaan kelompok kegiatan disebut dengan KIE. A. KIE individu, B. KIE massa, C. KIE kelompok, atau D. KIE diri. Nah ini jawabannya adalah KIE kelompok. Kita lihat pembahasannya yang berikut ini teman-teman ya. Nah jenis KIE ini teman-teman juga ada 3, yaitu KIE individu, KIE massa, dan KIE kelompok. Kalau KIE individu ini adalah KIE yang dilakukan oleh penyuluh KB atau kader kepada PUS secara individu, baik saat pelaksanaan kelompok kegiatan karena kasus sendiri atau dilakukan pada saat kunjungan rumah. Sedangkan kalau KIE kelompok merupakan KIE yang dilakukan PKB atau kader Poktan pada saat terlaksananya kelompok kegiatan begitu ya. Terus ada juga KIE massa. Ini adalah KIE yang dilakukan oleh PKB atau kader dengan mengundang seluruh masyarakat dan biasanya menggunakan mobil penerangan dari OPDKB ya, atau dari provinsi dengan menayangkan film yang menarik nih, yang sesuai dengan tema KIE sehingga masyarakat dapat berbondong-bondong hadir untuk mengikuti kegiatan KIE tersebut. Lanjut kita ke soal selanjutnya nomor 4 nih teman-teman. Di bawah ini manakah yang benar dalam melaksanakan teknik advokasi? Yang A, langkah-langkah, metode, strategi, menentukan tempat dan waktu. Yang B, langkah-langkah, strategi, metode, tempat dan waktu. C, langkah-langkah, tempat dan waktu, metode dan strategi. Atau D, strategi, langkah-langkah, tempat dan waktu, baru metode. Ini jawabannya apa coba teman-teman ya? Ini jawabannya adalah yang A. Yang pertama adalah langkah-langkah, kemudian metode, baru strategi, baru kita menentukan tempat dan waktu. Ya teman-teman ya. Kita lanjut soal yang kelima.
Coba ini, manakah yang bukan termasuk dalam metode advokasi? A. Lobby, B. Petisi, C. Debat, atau D. Unjuk rasa. Nah ini apa teman-teman? Coba tebak deh, apa yang tidak termasuk dalam metode advokasi? Ini jawabannya adalah D ya teman-teman ya, adalah unjuk rasa. Ini pembahasannya kita sama-sama lihat deh. Teman-teman, teknik advokasi itu ada langkah-langkah advokasinya. Yang pertama ada langkah-langkah, kemudian metode, strategi, baru menentukan tempat dan waktu ya, soal yang tadi. Terus nih teman-teman, media atau metode ya, metode advokasi ini ada beberapa, ada lobby, ada petisi, ada debat, negosiasi, presentasi. Terus juga ada penggunaan media massa, itu termasuk dalam metode dalam melakukan advokasi. Oke ya, kita lanjut ke soal yang keenam nih teman-teman. Manakah yang bukan termasuk dalam melaksanakan tahap persiapan dalam KIE? Yang A. Identifikasi dan analisis masalah. Yang B. Menetapkan tujuan KIE. C. Menentukan tempat dan waktu. Atau D. Menentukan strategi KIE nih teman-teman. Nah ini jawabannya adalah yang D. Menentukan strategi KIE. Ini bukan termasuk di dalam pelaksanaan tahap persiapan dalam KIE nih teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh nih teman-teman, manakah yang bukan termasuk dalam prinsip-prinsip advokasi dan KIE? A. Berani, B. Percaya, C. Taktis, atau D. Strategis. Nah, ayo tebak teman-teman. Nah, ini teman-teman jawabannya adalah yang B. Percaya. Karena percaya bukan termasuk dalam prinsip-prinsip advokasi dan juga KIE. Soal nomor 8, advokasi dan KIE melibatkan penggunaan kekuasaan dengan berbagai tipenya. Nah, ini adalah pengertian dari advokasi. A. Berani, B. Strategis, C. Taktis, atau D. Sistematis. Apa nih teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang B, yaitu strategis. Nah, kita lihat nih pembahasannya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca sendiri teknik advokasi, kemudian teknik KIE, dan prinsip-prinsip advokasi dan KIE nih teman-teman. Ada realistis, sistematis, taktis, dan juga strategis ya. Soal selanjutnya ya, ada nomor 9. Manakah yang bukan merupakan hak klien dalam pelaksanaan konseling? A. Hak informasi, B. Hak akses, C. Hak memilih, D. Hak diskriminasi. Ini yang bukan merupakan hak dari klien pada saat pelaksanaan konseling nih teman-teman. Nah ini sudah pasti jawabannya adalah yang D ya, adalah hak diskriminasi teman-teman. Lanjut kita ke soal 10, yaitu tahap kedua dalam konseling adalah A. Mendengar, B. Observasi, C. Bertanya, atau D. Menjelaskan. Jadi tahap kedua dalam pelaksanaan konseling ini adalah jawabannya yang A. Mendengar. Nih kita lihat pembahasannya tahap-tahap konseling nih teman-teman. Nah ini tingkat keterampilan konseling nih. Tahap pertama adalah observasi, tahap kedua adalah mendengar, dan tahap ketiga adalah mendengar dan juga bertanya ya teman-teman. Terus hak-hak dari klien dalam pelaksanaan konseling bisa dibaca ya teman-teman, ada 14, ada hak informasi, hak akses, hak memilih, hak memutuskan, hak untuk hidup, hak keamanan, hak bebas dari segala bentuk penganiayaan, hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan iptek, dan juga yang ke-9 hak privasi, 10 hak kerahasiaan, 11 hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, 12 hak kenyamanan, 13 hak harkat dan martabat, dan yang terakhir adalah hak keseimbangan. Itulah tadi hak-hak klien dalam melaksanaan konseling teman-teman ya. Nah, oke ya teman-teman, itulah tadi 10 pembahasan soal terkait dengan materi advokasi, KIE, dan juga konseling. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang bakal mengikuti seleksi penyuluh KB tahun 2023 ya. Dan saya juga ucapkan selamat yang lulus administrasi untuk penyuluh KB yang sudah keluar ya. Semangat 45 teman-teman, semoga tahun ini bisa lulus dan bisa menjadi penyuluh keluarga berencana di BKKBN. Terima kasih teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.